rekamannya. Mbak Nur Fikri sudah ya? Baik. Mohon maaf ya, ini saya pikir tidak akan terjadi pada diri saya. Jadi karena di beberapa minggu lalu sepertinya itu ada beberapa dosen juga menyampaikan keluhan seperti itu. Jadi tiba-tiba dia keluar dari Zoom meeting, atau seperti yang barusan saya alami, saya bisa dengar Anda, tapi saya nggak bisa lihat Anda. Jadi layar seperti layar lazimnya Zoom itu tidak muncul sama sekali gitu ya. Tiba-tiba ya hanya lambang Zoom, ya warna biru begitu. Dan saya nggak bisa ngapa-ngapain juga tadi. Jadi mau balik lagi. Di sana ada pilihan join atau join meeting again atau apa tadi saya lupa tuh. Saya klik itu pun tidak ada reaksinya tadi. Ya, sehingga saya terpaksa harus meng-close quit dari Zoom gitu. Baru bisa. Tapi kan saya keluar ya. Dan tadi waktu saya masuk juga keluar lagi. Gitu. Jadi bolak-balik dari 2 kali, jadi 3 kali berarti. Oke ya, ini teknologi namanya. Mohon maaf atas hambatan ini. Nanti saya coba share juga ke grup lagi bahwa ternyata saya mengalami hal sama karena waktu itu saya tidak menanggapi dari rekan dosen yang lain, ya ditanggapi oleh tim SI, sistem informasi, dan waktu itu katanya push in tag itu sedang lagi banyak trouble di dalam jaringannya. Oke, kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi ada masalah teknis. Saya akan share screen. Nah, tadi itu seperti ini. Jadi tiba-tiba quitnya saya ingin men-share screen, tapi di layar saya tidak ada kode bahwa bahwa screen itu sudah ter-share. Makanya saya tadi agak ragu tuh. Dan begitu saya kembali lagi, benar bahwa ternyata tidak ada zoom-nya lagi gitu. Baik, saya akan coba jelaskan. Oh, tadi saya tuh mau ngomong begini ya. Ada komentar atau pertanyaan sebelum saya ke sini deh. Tadi kalau saya tidak salah terputus itu ketika saya ingin menyampaikan sesuatu ke Anda, yaitu silakan apabila ada komentar atau pertanyaan terkait materi yang lalu. Itu yang harus saya lakukan dulu ya, untuk memastikan apakah Anda sudah memahami materi yang lalu atau belum, baru kita masuk ke materi berikutnya. Silakan ya kalau ada komentar atau pertanyaan. Izin Pak. Mas Putu ya, silakan. Terkait dividen preference share yang harus dibayar itu, dia itu misalkan diterbitkan bulan Juli Pak. Juli, okay. Itu dividen payable yang harus dibayar apakah selama 1 tahun atau setengah tahun aja Pak ya? Oh ya, baik. Terima kasih Mas Putu. Ya, jadi sebenarnya untuk dividen baik preferent maupun saham biasa ordinary, kalau diterbitkannya pada bulan yang sama gitu ya. Jadi pada tahun yang sama, maka ini kita bicara ini dulu ya, teori dalam akuntansi dulu ya, supaya Anda clear. Maka yang bersangkutan itu dihitungnya bulanan. Ini saya share screen untuk yang sebentar, ini harus saya siapkan Jamboardnya. Oke. Gini, ini antara teori dengan di lapangan memang kadang berbeda. Tergantung nanti kondisi prakteknya seperti apa atau realnya seperti apa. Jadi begini. Kalau kita bicara teori biasanya selalu dibahas seperti ini. Jadi kalau ini adalah 1 tahun, gitu ya. 1 tahun buku atau 1 tahun akuntansi, dan kemudian ada satu transaksi terjadi di antara tahun ini, ya. Jadi dalam 1 bulan tertentu, katakanlah yang sini adalah 4 bulan gitu ya, dan yang sini berarti 8 bulan. Misalkan seperti ini. Maka kalau menurut akuntansi secara teori, maka apapun yang terjadi di tanggal ini, ya, di 4 bulan pertama di dalam tahun yang sama, maka dia harus di-split ya. Jadi Anda harus pisahkan. Kenapa? Karena kalau memang Anda baru mendapatkan sesuatu itu di sini, atau Anda baru melakukan itu juga baru di sini, maka yang 4 bulan ini sudah lewat gitu ya. Ini sudah berlalu. Pass ya, sudah lewat, dan akuntansi kecenderungannya tidak akan mengabaikan 4 bulan yang sudah lewat itu.
Meskipun dalam kondisi tertentu 4 bulan itu kadang-kadang dipertimbangkan gitu. Nah, sehingga yang perlu diperhatikan oleh akuntansi biasanya adalah dari sini ke sana. Karena akuntansi itu bicaranya ke future, bicaranya ke masa depan. Beda dengan manajemen keuangan ya, dia harus lihat depan belakang, dan lihat juga hari ini. Itu kalau cenderung. Jadi akuntansi itu cenderung dia melihatnya looking forward. Jadi melihatnya ke depan saja. Belakang dilihat sesekali. Nah, kapan belakang itu dilihat? Kalau memang menurut akuntansi itu perlu untuk diperhatikan. Makanya mengapa di akuntansi kemudian dikenal istilahnya retroaktif. Ya, ada istilah retro. Retro ini kan Anda sering dengar istilah ini ya, retro. Retro berarti kan kita bicara jadul tuh, gitu ya. Jadi itu retro gitu ya. Jadi kalau akuntansi benar retroaktif, transaksi retroaktif atau retroaktif transaction. Nah, retroaktif transaksi ini pun kalau dalam hal tertentu kadang-kadang perlu dilakukan penyesuaian. Tetapi ini dalam hal tertentu saja ya. Misalkan Anda merubah metode, Anda menggunakan asumsi, maka akan ada namanya retroactive adjustment atau retroactive transaction disebutnya. Nah, jadi akuntansi itu cenderung yang berwarna hijau. Jadi yang ini kadang-kadang ada, lebih cenderung ke sana. Nah, bagaimana dengan pertanyaan, ini konsep akuntansi. Kemudian bagaimana dengan pertanyaan Mas Putu gitu. Misalkan perusahaan pada saat itu mengeluarkan saham ya, atau share. Sahamnya baik saham ini langsung saja ya, artinya mau saham biasa maupun saham preference sebenarnya sama saja nih. Saham biasa atau saham preference. Di mana kedua-duanya itu akan mendapatkan dividen. Bedanya adalah kalau saham biasa, ini saham biasa, dia biasanya per lembar saham. Ya. Sedangkan saham preferen, ulangannya, untuk saham preferen biasanya dia bersifat tetap, ya, ini fix, pakai persentase. Mungkin itu yang tadi ditanya oleh Mas Putu, kenapa kok nanyanya ke preference, gitu ya, bukan ke saham biasa, karena memang cara menghitungnya beda. Nah, tapi sebenarnya mau dividen saham biasa maupun saham preferen ini gitu, dia akan mempertimbangkan angka 8 ini. Kenapa? Karena terjadinya di sini gitu ya. Sehingga yang dilihat ke sana. Nah, asumsi misalkan pembayaran dividennya di akhir tahun ya. Di sini ada pembayaran dividen. Supaya mudah ya. Nah, maka saya jawab yang pertanyaan Mas Putu dulu. Kalau untuk persentase ini, karena dia bentuknya kan persentase ya, ya maka dia akan dengan mudah dijawab pasti menggunakan ini, ya memperhatikan, maksud saya memperhatikan angka 8 ini. Berarti nanti dia berapa persentase dividen yang ditetapkan di dalam saham preferen, misalkan 6%, berarti 6% dikalikan 8/12, gitu ya. Dan kemudian dikalikan dengan nilai nominal dari saham preferen itu. Jadi penghitungannya sama seperti penghitungan hutang. Nah, kalau ini tidak ada perdebatan. Ya, jadi untuk saham preferen ini tidak ada perdebatan, dia menggunakan 8/12 karena dia tidak full 1 tahun. Nah, bagaimana dengan saham biasa? Nah, ini yang menarik ya. Nah, saham biasa secara teoritis sebenarnya sama gitu loh. Jadi kalau Anda dapatnya di mana sebentar. Nah, ini ya. Nah, jadi Anda misalkan beli sahamnya di sini gitu. Ya, maka secara teoritis dulu ya. Secara teoritis harusnya juga dividen yang dibayarkan harus 8 bulan dong. Masa sih Anda memiliki saham dalam 8 bulan tapi kok disamakan dengan mereka yang sudah bertahun-tahun. Nah, itu tuh secara teoritis. Namun di dalam saham biasa kita tahu akhirnya bahwa di dalam praktek ya, jadi pembayaran dividen di dalam praktek ini ditentukan oleh RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, di RUPS itu kemudian ini sudah Anda pelajari kemarin ya. Saya pakai tanggal akuntansi ya. Di sini ada tanggal pengumuman, declare, ya. Kemudian ada tanggal recording atau record date, kemudian ada tanggal payment. Nah, jadi RUPS itu menggunakan konsep ini, gitu. Bahwa dividen itu ada tanggal pengumuman, ada tanggal pencatatan, dividen saham biasa ya, dividen saham biasa.
Karena kalau dividen saham preferen kan tergantung jenisnya. Kalau dia kumulatif maka mau ada RUPS gampangnya begitu ya, ataukah tidak ada RUPS. Apakah di RUPS itu pun kemudian diputuskan membayar dividen atau tidak membayar dividen pun, dividen saham preferen tetap dibayarkan. Ya, jadi tidak akan berpengaruh terhadap RUPS. Meskipun RUPS itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan minimal 1 tahun sekali. Jadi perusahaan boleh melakukan RUPS lebih dari setahun, lebih dari sekali dalam setahun, misalkan melakukan RUPS luar biasa. Biasanya RUPS luar biasa ini kalau ada hal-hal genting ya, termasuk diantaranya adalah mengubah komposisi dewan direksi, dewan komisaris, dan itu sering terjadi dilakukan di BUMN kita. Nah, untuk dividen saham biasa tadi, karena secara teori dikatakan bahwa yang dibayarkan, yang berhak mendapatkan pembayaran dividen adalah mereka yang tercatat di dalam recording date, gitu ya, tanpa memperhatikan berapa lama si pemegang saham itu memiliki saham tersebut, ya apakah 1 hari atau 1 jam ekstrimnya bahkan begitu ya, maupun dia sudah memilikinya berpuluh-puluh tahun, maka semuanya akan dibayarkan. Jadi itu di dalam teori dikatakan begitu. Nah, akibatnya ya akuntansi akhirnya mengikuti ini dalam praktek gitu ya. Jadi dalam praktek dia tidak lagi untuk yang saham biasa tidak lagi melihat fraction pecahan angka 4 dan 8 ini, tapi dia melihatnya adalah mana yang tercatat di dalam tanggal pencatatan. Jadi siapa saja pemegang saham yang ada di sini. Ya, nanti kalau ini sudah saya sampaikan mudah-mudahan ya. Nanti kalau Anda belajar di manajemen keuangan, itu nanti recording date ini ada cum date, ada ex date gitu ya. Jadi ada 2 tanggal lagi tuh. Jadi akuntansi kan menyederhanakan ya. Sudahlah pokoknya recording date-nya tanggal sekian titik gitu ya. Meskipun nanti di dalamnya sebenarnya ada cum date, ada ex date, tapi ini kita tidak bahas dulu ya karena kita fokusnya di pencatatan. Meskipun cum dan ex ini juga harusnya harus jadi pertimbangan bagi akuntansi, karena yang dipakai yang cum date, yang ex date ini tidak mendapatkan dividen ya. Tapi ya sudah kita ikuti yang ada di buku dulu gitu ya, bahwa siapapun yang tercatat di dalam recording date ini dia akan mendapatkan saham tanpa peduli berapa lama dia memiliki saham. Akibatnya tadi fraction ini tidak digunakan. Nah, dalam praktek akuntansi menggunakan itu gitu ya. Jadi tidak menggunakan fraction untuk saham biasa meskipun secara teori harusnya menggunakan fraction. Kemudian saham preference, kalau saham preference otomatis ya menggunakan fraction kalau dia memang seperti kenapa? Karena dia bentuknya persentase. Bisa nggak Pak pemegang saham preference ini diperlakukan seolah-olah seperti sejak awal tahun? Ya tergantung kebijakan dari manajemen gitu ya. Hanya saja itu biasanya menyalahi aturan baku ya. Jadi bahwa secara konsep sih boleh-boleh saja meskipun dia memilikinya di akhir atau awal bulan kelima, kemudian dibayarkan full begitu ya. Kalau memang pihak manajemen dalam arti adalah pengelola perusahaan ya dari dewan direksi, komisaris dan seterusnya setuju untuk membayarkan pemegang saham preferen ini meskipun di sini gitu ya, tapi dibayar 12 bulan ya boleh-boleh saja, tidak melanggar apapun. Jadi diperkenankan. Akuntansi bagaimana Pak? Kan nggak melanggar akuntansi, ingat. Akuntansi itu sebenarnya cuma mencatat gitu ya. Maaf saya bukan mendegradasi fungsi akuntansi, tidak. Akuntansi itu hanya mencatat sebenarnya. Jadi bagaimana agar setiap transaksi khususnya transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan itu terekam dengan baik dan kemudian nantinya akhirnya semua kondisi yang terjadi di perusahaan tadi dapat disajikan di dalam laporan keuangan. Gitu. Itu fungsi akuntansi di sana. Jadi akuntansi jangan mencampuri manajemen atau pengelolaan sebuah perusahaan. Jadi makanya maaf ya, tidak boleh tuh kalau misalkan di bagian akuntansi tiba-tiba mengusulkan sesuatu yang mengubah pola manajemen. Kalau ada kaitannya dengan akuntansi mungkin masih oke ya, masih bisa dijadikan bahan pertimbangan. Tapi nggak ada hubungannya sama proses catat mencatat, kemudian dia memberikan masukan dalam pengelolaan manajemen, itu udah offside disebutnya ya. Orang akuntansi Anda offside. Kalau kecuali begini, Pak, ini dengan transaksi kalau dilakukan seperti ini, kami tuh susah nyatatnya, kami susah melakukan pengakuan pendapatannya, itu boleh. Tapi kalau nggak ada hubungannya dengan katakanlah pengakuan, pengukuran, penilaian, ya kan akuntansi isinya itu ya, ada pengakuan, pengukuran, penilaian. Kalau tidak ada hubungan sama itu, ya janganlah akuntan yang ada di situ tadi memberikan masukan kepada juga untuk mengubah proses bisnis manajemen, jangan gitu.
Kecuali si akuntannya memang posisinya di manajemen, ya silakan saja. Nah itu jawaban saya terkait dengan praktek dan teori yang ada di dalam dunia akuntansi. Sorry, ini tidak saya share ya tadi ya. Saya asik ngomong, di share ya. Nggak, soalnya kenapa share-nya tidak muncul gitu. Nah ini kayaknya trouble lagi nih. Apa laptop saya jangan-jangan ya? Kurang tahu. Jangan-jangan. Ya sebentar. Apa karena laptop saya lagi ini lagi full, tapi nggak sih semua memori tadi sudah saya close ya. Banyak yang sudah saya hilangkan. Sebentar, sambil saya cek ya. Ini kayaknya tapi nggak agak beda dengan yang minggu lalu gitu. Minggu lalu tidak seperti ini gitu. Hari Minggu ini saya klik di bagian bawah itu ada klik Zoom, dan di Zoom saya itu tidak bisa saya apa-apain gitu. Sebentar. Oke. Ini ada sebentar ya. Maaf, saya foto. Mungkin ada, saya belum pernah mengalami ini. Sudah setahun lebih menggunakan Zoom. Saya akan share ke PIC ya, sebentar. Sebentar ya. Saya nggak bisa kembali dan saya tidak bisa menghilangkan share screen-nya itu karena tidak muncul stop share-nya. Ini agak aneh, tidak seperti biasanya. Mungkin nanti Mas Reza bisa, ya siapa tahu ya, itu saya share screen saya. Jadi ini saya lagi mencoba mengembalikannya. Nah, karena saya return nggak mau dia. Di file saya, soalnya di sini share screen-nya sudah tidak nampak lagi dan saya tidak bisa melakukan stop screen. Saya akan coba, tapi kalau quit nanti kayak tadi, jangan-jangan quit semua lagi. Ada apa ya? Sebentar. Oke, saya kayaknya harus terpaksa meng-quit nih.